Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Salbia SEMTH selaku dosen pengampu mata kuliah sanitasi pemukiman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kasus penyakit akibat pemukiman tidak sehat dengan media transmisi makmin. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok 4. Yang pertama, Aprita Monika Vanessa Alfian. Yang kedua, Aulia Saputri. Yang ketiga, Daeng Wulantika. Yang keempat, Ifwa Sandika Nabila. Yang kelima, Mirna Purnawati. Yang keenam, Muhammad Fadilah Trijat Niko. Yang ketujuh, saya sendiri, Fitriana. Yang terakhir, Rio Riyadi. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Aprita Monika Vanessa. A. Analisis patogenesis penyakit berdasarkan teori simpul. Teori simpul dari penyakit diare dapat dijelaskan sebagai berikut. Simpul 1 yaitu sumber penyakit. Sumber penyakit merupakan komponen lingkungan yang dapat menimbulkan gangguan penyakit melalui media perantara seperti bakteri, virus, parasit, jamur. Pada penyakit diare bisa disebabkan oleh bakteri yang menginfeksi di usus besar yang berasal dari makanan atau minuman yang dikonsumsi. Simpul 2 yaitu media transmisi. Penyakit berupa komponen lingkungan yaitu udara, air, makanan yang mengandung agen penyakit. Pada penyakit diare yang menjadi salah satu media transmisi penyakit adalah makanan yang mengandung agen penyakit. Selanjutnya dibacakan oleh Aulia Saputri. Simpul 3 yaitu perilaku pemajanan, behavioral exposure. Perilaku pemajanan adalah jumlah kontak antara manusia dengan komponen lingkungan yang mengandung potensi bahaya penyakit. Perilaku pemajanan pada sebuah penyakit dipengaruhi oleh umur, kebiasaan atau perilaku, kekebalan. Begitu juga penyakit diare dipengaruhi oleh 3 hal tersebut. Biomarker adalah tanda biologi untuk mengetahui agen penyakit dalam tubuh penderita. Biomarker diare adalah ditemukan E. coli pada tinja penderita. Simpul 4, yaitu kejadian penyakit. Kejadian penyakit merupakan dampak hubungan interaktif antara penduduk dengan lingkungan yang memiliki potensi bahaya gangguan kesehatan. Bentuk bukti dampak dari hubungan antara penduduk dengan lingkungan menghasilkan penyakit pada penduduk dalam hal ini berupa sakit atau sehat. Selanjutnya dibacakan oleh Ifwa Sandika Nabila. Faktor-faktor pengaruh munculnya kasus. Yang pertama ada faktor pengetahuan. Faktor pengetahuan masyarakat mengenai hidup sehat dan pencegahan terhadap penyakit sangat penting dalam pencegahan diare. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan kurangnya pengetahuan tentang pencegahan diare dapat menyebabkan penyakit diare terlambat ditangani dan terlambat mendapatkan pertolongan, sehingga beresiko mengalami dehidrasi. Yang kedua ada faktor sikap dan perilaku. Perilaku hygiene dan kebersihan mempunyai pengaruh terhadap pencegahan terjadinya diare. Salah satu perilaku hidup bersih yang sering dilakukan adalah mencuci tangan sebelum dan sesudah makan pada anak dan juga setelah anak buang air besar. Banyak penyakit yang mudah ditularkan melalui makanan yang terkontaminasi atau dari tangan ke mulut, maka dari itu perilaku mencuci tangan untuk mengurangi resiko penularan penyakit pada saluran cerna maupun saluran pernapasan. Selanjutnya dibacakan oleh Mirna Purnawati. Yang ketiga, faktor sosial dan ekonomi. Yang pertama,
status ekonomi yang rendah akan mempengaruhi status gizi anggota keluarga. Hal ini nampak dari ketidakmampuan ekonomi keluarga untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga khususnya balita, sehingga mereka cenderung memiliki status gizi kurang bahkan gizi buruk yang memudahkan balita mengalami diare. Keluarga dengan status ekonomi rendah biasanya tinggal di daerah yang tidak memenuhi syarat kesehatan sehingga mudah terserang diare. Yang kedua, menurut Adi Sasmito, ada beberapa hal yang mempengaruhi faktor sosial ekonomi, yaitu jumlah balita dalam keluarga, jenis pekerjaan, pendidikan ayah, pendapatan, jumlah anak dalam keluarga, dan faktor ekonomi. Dari berbagai faktor yang diteliti, faktor ekonomi dan pendapatan keluarga yang menunjukkan hubungan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya status ekonomi keluarga merupakan salah satu faktor resiko penyebab terjadinya diare terutama pada anak, bayi, dan balita. Selanjutnya dibacakan oleh Daeng Wulantika. C. Perbandingan antar kasus dan faktor pengaruhnya di masing-masing wilayah, hygiene sanitasi makanan dan minuman. 1. Perbedaan penyediaan air bersih di wilayah pesisir dan perkotaan. Sesuai dengan hasil penelitian pada wilayah pesisir, Puskesmas Abeli, bagian responden secara fisik air yang digunakan sudah memenuhi syarat. Tetapi dalam hal penyimpanannya, sebagian belum memenuhi syarat. Karena wadah yang digunakan untuk penampungan air tidak memiliki penutup, sehingga mempermudah mikroorganisme masuk dan berkembang dalam air. Selanjutnya pada wilayah perkotaan, yaitu Puskesmas Lepo-Lepo, kecenderungan terjadinya insiden penyakit diare yang tinggi bukan disebabkan oleh faktor penyediaan air bersih, namun variabel lain yang mempengaruhi kualitas kesehatan yang dimiliki. Misal, kebiasaan jajan sembarangan, kebiasaan cara menyimpan hidangan, ataupun personal hygiene yang kurang. Dua, perbedaan zaman keluarga di wilayah pesisir dan perkotaan. Hasil penelitian ini menunjukkan ada perbedaan determinan ketersediaan jamban keluarga tingkat kejadian diare yang cukup besar. Pada wilayah perkotaan, yaitu Puskesmas Lepo-Lepo, kecenderungan terjadinya insiden penyakit diare yang tinggi bukan disebabkan oleh faktor ketersediaan jamban keluarga yang kurang, namun variabel lain yang mempengaruhi kualitas kesehatan yang dimiliki, misal keracunan, hygiene ibu, penyakit infeksi, dan status gizi. Selanjutnya dibacakan oleh Rio Riyadi. 3. Perbedaan pengolahan sampah di wilayah pesisir dan perkotaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan determinan pengolahan sampah terhadap kejadian diare di wilayah pesisir, yaitu Puskesmas Abeli, dan perkotaan, yaitu Puskesmas Lepo-Lepo. Hal tersebut dikarenakan pada wilayah perkotaan, yaitu Puskesmas Lepo-Lepo, pengolahan sampah yang dilakukan masyarakat memiliki kesadaran yang cukup baik. Hal ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di wilayah pesisir, yaitu Puskesmas Abeli, di mana masyarakat masih belum menyadari akan pentingnya pengolahan sampah yang baik. Empat, perbedaan sarana pembuangan air limbah di wilayah pesisir dan perkotaan. Hasil analisis uji beda hygiene sanitasi didapatkan bahwa wilayah perkotaan lebih berisiko dengan hygiene sanitasi yang tidak memenuhi syarat. Dalam hal ini, sarana pembuangan air limbah dibandingkan dengan wilayah pesisir meningkat risiko wilayah rawan banjir sangat jauh pada wilayah perkotaan. Sedangkan pada wilayah pesisir dibedakan pada ketersediaan jamban yang kurang dengan risiko tinggi terhadap kejadian diare. 5.
Perbedaan personal hygiene di wilayah pesisir dan perkotaan. Aktivitas masyarakat di wilayah pesisir yaitu Puskesmas Abeli dominan sebagai nelayan yang sering berinteraksi langsung dengan lingkungan pesisir yang tercemar. Begitu dengan aktivitas masyarakat di wilayah perkotaan yaitu Puskesmas Lepo-Lepo yang lebih dominan beraktivitas di luar rumah. Hal ini menyebabkan risiko terpaparnya penyakit diare lebih besar dari mestinya. Seperti halnya kurangnya pengawasan terhadap anak sehingga sering jajan sembarangan. Kurangnya asupan buah dan sayur karena lebih memilih makanan cepat saji atau makanan saji yang dibeli dari luar rumah dan tidak terjamin oleh masyarakat akan syarat kesehatan. Selanjutnya dibacakan oleh Muhammad Fadilah Trijatmiko. D. Solusi pengendalian. 1. Metode penyuluhan. Penyuluhan adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diinginkan. Pemberian informasi tentang diare dan penanganan terjadinya diare dilakukan melalui penyuluhan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sehingga mampu untuk mengatasi masalah kesehatannya sendiri. Kegiatan penyuluhan dapat dilakukan di posyandu dan sekolah. Dengan kata lain, dengan adanya penyuluhan tersebut diharapkan dapat membawa akibat terhadap perubahan perilaku kesehatan dari 2. Sasaran sehingga mengurangi kasus diare. Pertama, pelaku pengendalian. Yang kedua, Menteri Kesehatan. Ketiga, Dinas Kesehatan. Keempat, Sanitarian. Kelima, masyarakat. 3. Sasaran. Sebagai sasaran utama adalah masyarakat. Secara aktif masyarakat terutama ibu yang mempunyai balita dapat melaksanakan tata laksana diare dengan benar dan kegiatan pencegahan yang efektif. 4. Cara memutus mata rantai penyebaran penyakit diare. Sanitasi makanan merupakan upaya untuk menjaga keamanan pangan dalam rangka memutus mata rantai perkembangbiakan mikroorganisme penyebab. Pada umumnya, tangan manusia selalu kontak dengan benda-benda yang tidak higienis seperti tinja atau feses, serta cairan-cairan tubuh atau ingus, urin, dan lain-lain yang dapat mengkontaminasi. Apabila dalam kondisi tersebut, tangan tidak dicuci dengan sabun terlebih saat akan memegang makanan atau minuman, maka tangan dapat memindahkan bakteri, virus, dan parasit yang bersifat patogen ke dalam makanan atau minuman. Akibatnya, makanan atau minuman tersebut dapat menjadi vehikel bagi mikroorganisme penyebab penyakit diare. Dengan terputusnya mata rantai kuman dan bakteri, maka akan terputus pula mata rantai penyakit diare. Pemberian materi atau penjelasan kepada sasaran atau warga masyarakat yang terdampak dengan diberikan informasi tentang penyakit diare, apa bahayanya, serta dampak ke depannya. Untuk memicu masyarakat sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan juga alat makan. Baiklah, itu dia tadi hasil presentasi dari kelompok 4 tentang kasus penyakit akibat pemukiman tidak sehat dengan media transmisi maknim. Untuk keseluruhan simpul akan disampaikan oleh rekan kami dari Lantika untuk simpul dari penyakit diare ini. Kepada Daeng Lantika, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Fitriana. Saya akan menyampaikan mengenai simpul dari penyakit diare ini, yaitu simpul 1, sumber penyakit. Sumber penyakitnya adalah Escherichia coli dan faktor pembawanya yaitu lalat. Kemudian simpul 2-nya ada media perantara. Media perantara pada penyakit diare ini yaitu makanan dan minuman masuk ke dalam mulut manusia yang mengandung mikroorganisme patogen akibat terkontaminasi oleh penjamah, yaitu lalat. Kemudian ada simpul 3, yaitu perilaku pemajanan. Manusia akan kontak dengan makanan saat dia memakan sumber penyakit. Bisa berupa makanan atau minuman.
Kualitas kontak manusia ditentukan oleh frekuensi manusia memasukkan sumber penyakit ke dalam perutnya lewat mulut dan kuantitas mikroorganisme patogen yang dikandung oleh makanan dan minuman. Kemudian ada simpul 4 yaitu tanda dan gejala. Seseorang dikatakan sakit diare jika terkena gejala umum seperti sakit perut, mulas, mual, dan muntah, meningkatnya frekuensi buang air besar, dan konsentrasi tinja dan yang encer dan berdarah, nafsu makan berkurang, demam tinggi, acidosis, punggung pegal, dan perut kram. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Fitriana. Baik, terima kasih kepada Dewantika yang telah menyampaikan simpul-simpul tadi untuk penyakit diare. Saya ingin menambahkan untuk dari perbedaan dari kasus di Puskesmas ABD dan di Puskesmas Nepo-Epo ini memiliki perbedaan, yaitu perbedaan terletak pada simpul 2, yaitu pada media penularannya. Pada Puskesmas ABD ini atau di wilayah pesisir ini biasanya penularannya itu dapat melalui air yang digunakan oleh masyarakat. Karena di wilayah pesisir biasanya untuk penggunaan jamban dan untuk tempat pembuangan kotoran manusia itu biasanya mereka masih menggunakan jamban yang tidak memenuhi syarat sanitasi karena menggunakan jamban yang tidak sesuai dengan syarat sanitasi tadi. Jadi penularan diare itu biasanya di wilayah pesisir untuk di Puskesmas ABD ini lebih banyak ditularkan melalui air. Dan untuk di wilayah Puskesmas Nepo-Epo ini termasuk wilayah perkotaan yang sudah menggunakan jamban yang sesuai dengan sanitasi. Jadi dapat dipastikan bahwa untuk penularan dari air ini cukup sedikit dan biasanya lebih banyak ditularkan melalui makanan untuk yang biasanya anak-anak atau balita yang suka jajan sembarangan, mengkonsumsi makanan yang kurang higienis, dan itu bisa menyebabkan penyakit diare. Untuk media penularannya dibedakan dari Puskesmas ABD melalui air dan Puskesmas Nepo-Epo ini melalui makanan. Ya, tadi tambah sedikit dari saya. Untuk yang lain ada yang ingin menambahkan? Baik, jika tidak ada, presentasi akan saya tutup. Terima kasih untuk teman-teman yang telah berpartisipasi. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.